Sebagai kerajaan besar yang pernah menguasai Nusantara, jejak peninggalan Majapahit banyak bertebaran di berbagai tempat. Salah satunya adalah situs Batu Kaca atau yang dalam bahasa Jawanya Watu Koco yang ditemukan di kaki Gunung Butak, tepatnya di Desa Gemloko, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Disebut batu kaca karena jika dilihat sepintas, bentuk batu ini mirip dengan alat untuk bercermin atau berkaca. Di ujung kiri terdapat bagian yang mirip dengan tangkai sebagai pegangan dan bagian kanan yang berbentuk persegi sebagai tempat kacanya. Ukuran batu kaca ini sangat besar. Panjang dan lebarnya sekitar 1,90 kali 1,80 meter. Lokasi batu kaca ini berada tak jauh dari dua situs arca raksasa atau yang biasa dikenal oleh warga dengan nama situs Reco Lanang dan situs Reco Wadon. Sehingga muncul legenda di masyarakat bahwa Watu Koco, Reco Lanang, dan Reco Wadon adalah merupakan satu kesatuan. Alkisah disebutkan bahwa Reco Lanang dulunya adalah seorang laki-laki yang baru pulang dari bekerja. Dalam kondisi lelah dan lapar, Reco Lanang mendapati istrinya tengah sibuk bersolek dengan cermin tanpa menghiraukan kedatangannya. Karena marah, Reco Lanang langsung menendang istrinya hingga jatuh dan tersungkur. Masih belum puas, Reco Lanang juga menendang cermin yang dibawa istrinya hingga terlempar jauh. Itu sebabnya sejak ditemukan, Reco Wadon hingga saat ini masih dalam kondisi tersungkur dan batu cerminnya teronggok di tempat ini. Namun berbeda dengan legenda tersebut, sebagian masyarakat meyakini Watu Koco ini sebenarnya adalah batu yoni yang belum jadi atau unfinished. Mereka memperkirakan area kaki Gunung Butak di Kecamatan Trawas, Mojokerto ini dulunya merupakan bengkel atau tempat produksi arca pada masa Majapahit. Sehingga tak heran jika saat ditemukan sekarang, situs Reco Lanang, situs Reco Wadon, maupun batu yoni ini kondisinya masih belum sempurna. Seperti batu yoni ini misalnya, yang terbentuk baru bagian tepiannya yang berbentuk persegi dan tempat ceratnya saja. Sementara bagian tengah untuk menancapkan batu lingga maupun pahatan pada ceratnya masih belum terbentuk. Namun apa yang menjadi penyebab sehingga proses pembuatan situs ini belum selesai hingga kini belum diketahui secara pasti. Dilihat dari ukurannya yang sangat besar, mirip dengan batu yoni yang ada di Klinterjo, Mojokerto, batu yoni yang ada di Kecamatan Mojowarno, Jombang, dan batu yoni yang ada di Jabung, lereng Gunung Anjasmoro. Diduga batu yoni yang masih unfinished ini dulunya adalah batu yoni yang akan dipergunakan sebagai tapal batas kota raja Majapahit. Sebab dari 4 titik yang diduga menjadi batas kota raja Majapahit, saat ini hanya di 3 titik yang telah ditemukan batu yoni sebesar ini. Sementara di 1 titik yang seharusnya berada di wilayah Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, hingga kini belum pernah ditemukan. Warga menduga batu yoni untuk diletakkan di wilayah Kecamatan Mojoagung itu belum selesai dan masih dalam proses pengerjaan di kaki Gunung Butak atau di lereng Gunung Welirang ini. Bisa dijelaskan batu apa ini? Ya.
menurut legenda yang berkembang di masyarakat, ini dinamakan Watu Koco. Yang dalam legendanya Watu Koco ini merupakan cermin. Di sini itu ditengarai sebagai gagang cermin itu sendiri. Dalam legendanya, reco lanang, reco wedok, dan Watu Koco ini satu kesatuan. Yaitu ceritanya reco lanang itu merupakan laki-laki yang pulang dari kerja dalam keadaan lapar, kemudian mendapati istrinya hanya berdandan di depan cermin atau Watu Koco ini. Kemudian suaminya itu marah sehingga kemudian istrinya itu ditendang sampai tersungkur sehingga menjadi reco wedok dalam keadaan tersungkur. Reco lanang pun kemudian menjadi yang laki-laki itu pun kemudian menjadi reco lanang yang juga sangat besar atau yang merupakan arca Buddha Aksobya dalam keadaan raksasa, posisi yang sangat tinggi sekitar 4 meter tingginya. Begitu juga reco wedok yang dalam keadaan tersungkur yang kepalanya sudah kita tidak dapati lagi, itu juga merupakan arca Buddha Bodhisattva Avalokitesvara atau Buddha perempuan. Nah, di sini kemudian legendanya itu cermin yang digunakan untuk berkaca oleh istrinya tersebut kemudian ditendang juga sehingga menjadi Watu Koco atau cermin. Sedangkan secara artefaktual Watu Koco ini sebenarnya adalah yoni atau yoni unfinished, artinya yoni yang belum sempurna. Yoni sendiri itu merupakan lambang Parwati yang biasanya berpasangan dengan Linggah atau Linggah Yoni yang merupakan perwujudan dari simbol Dewa Siwa. Pada masa kuno, kerajaan-kerajaan Majapahit yang sendi-sendi masyarakatnya berlandaskan pada sendi-sendi agama Hindu dan Buddha, ini disebut yoni yang kemudian dipuja dalam satu kesatuan Lingga dan Yoni sebagai perwujudan Dewa Siwa, juga lambang kesuburan. Kenapa batu ini ada di sini? Keberadaan batu ini tidak terlepas dari keberadaan batu-batu besar yang sangat banyak di area ini. Baik reco lanang, reco wedok maupun Watu Koco ini merupakan jejak pembuatan. Artinya area ini diduga merupakan bengkel dari pembuatan arca, pembuatan Lingga dan Yoni pada masanya. Sehingga kemudian benda setengah jadi ini kemudian biasanya dibawa ke lokasi pemujaan atau percandian yang sudah ditetapkan. Kemudian di sana diperhalus, ditambah dengan ornamen-ornamen ragam-ragam hias, serta kemudian yoni ini ceratnya ini juga biasanya dipahat hiasan naga. Apa yang menguatkan dugaan bahwa di sini merupakan tempat produksi arca atau yoni? Iya. Bengkel arca atau produksi ini dugaannya sementara ini karena yoni ini dan beberapa artefak yang lain itu dalam keadaan unfinished serta di sekitarnya merupakan bahan baku yang sangat melimpah, yaitu keberadaan batu-batu besar yang juga tidak terlalu keras hingga kemudian mudah dipahat pada masanya. Selain itu apa ada serpihan dari bekas tatahan? Nah, untuk sampai saat ini karena memang sudah berlangsung menjadi perkebunan, tanah yang sudah diolah ini, kita sampai saat ini belum mendapati jejak serpian-serpian bagian-bagian pahatan yang kemudian sisa-sisa dari batu ini. Yang ada sampai saat ini itu hanya yoni unfinished ini sendiri. Kemungkinan juga ini dipahat di sini atau mungkin kan dipahat di sekitar sini yang kemudian pernah dipindahkan ke sini. Yoni dalam keadaan raksasa ini sebenarnya di Majapahit itu ada 3 buah, yaitu yang ditengarai sebagai pojok-pojok dari ibu kota Majapahit. Yang pertama di Yoni Jabung, kemudian yoni di Klinterjo, dan yang ketiga yoni di Mojowarno. Nah, ketiga yoni raksasa yang jika ditarik garis itu merupakan wilayah seluas 11 kali 9 km persegi yang di dalamnya itulah yang ditengarai sebagai ibu kota Majapahit dengan pojok-pojok kemudian ada yoni raksasa. Karena ada 3 yang di daerah barat daya itu tidak kita mendapati yoni raksasa.
kemungkinan yoni itu masih unfinished diproduksi di sana. Sungguh luar biasa sekali jika yoni ini dibawa ke daerah Mojo Agung, diproduksi di Trawas Mojokerto. Jauh sekali bagaimana para leluhur kita itu mengangkat yoni sebesar ini ke ibu kota Majapahit. Tentunya teknologi pada waktu itu dalam mengangkat batu-batu besar dan menggunakan masyarakat yang banyak untuk bergotong royong, ini merupakan salah satu kehebatan leluhur kita Majapahit. Kalau ukurannya apa sama Mas dengan yang ada di Mojowarno dan di tempat lain? Iya. Kita mengetahui bahwasanya ukuran-ukuran yoni yang ada di Mojowarno, Klinterrejo maupun di Jabung ini ukurannya sebesar ini. Dan sampai saat ini pun yoni raksasa selain 3 itu kita belum pernah mendapati lagi yoni raksasa. Jadi yang keempat masih ada di sini. Nah, yang keempat kemungkinan ini karena sangat rasional sekali jika kemudian patok Negoro Agung atau pojok-pojok dari ibu kota Majapahit itu kemudian adanya 4 yoni raksasa.